Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru min dzikri hadzimil ladzati. Bapak Ibu hadirin, keluarga besar Rumah Sakit Umum Islam Klaten yang saya hormati, mohon maaf sebelum saya lanjutkan, untuk yang menduduki tempat ini, sekali lagi, kalau tidak mau ke depan, pasti nanti sering-sering saya panggil untuk ke sini membantu saya. Setuju? Untuk yang perempuan juga. Oh, alhamdulillah kosong. Yo, komando dari pusat. Persilahkan Mas, monggo, itu masih banyak yang berjalan. Saya biasanya kalau among tamu itu saya rodok ya, terima kasih. Terima kasih, masih ada beberapa nanti untuk dipanggil agar membantu saya. Terima kasih. Yang pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di Masjid Asy-Syifa Rumah Sakit Umum Islam Klaten ini dalam kondisi yang sangat menyenangkan. Sehat semua? Ibu-ibu sehat semua? Pipisnya lancar kabeh? Lancar. Sayyidun na'imid dunya adalah sehat. Salawat dan salam semoga senantiasa berikan pada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya, termasuk kita yang hadir mengikuti pengajian karyawan Rumah Sakit Umum Islam Klaten gelombang pertama ini. Kemudian tidak lupa dalam kesempatan yang sangat singkat, 1 jam harus selesai. Kira-kira rampung gak nanti? Dirampung ke po separuh-separuh? Insya Allah selesai Pak. Ya. Untuk mengawali, tadi saya sampaikan satu ayat yang sangat populer, kita sering membacanya, tetapi seberapakah di dalam kita merespon ayat-ayat ini, ayat-ayat Al-Quran terutama yang baru saja saya bacakan. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Apa kae? Ayo dilanjut sik Mas. Musa linggone ngono iki pancen angel tenan kok. Yang masih di luar silahkan masuk ya. Nanti gak ngerti wardi loh nanti. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, bahwa sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya,
Pati sing tok wedeni, ini semua yang hadir wedi enggak mati? Oh, malah mendelengi aku. Wedi enggak? Jane rasa wedi, Pak. Ya Bu ya. Ya ora apa-apa. Wedi kaya ngopo ya bakal teko, Pak. Aku ngerpak pokoknya mrene nek Bu mrene. Ya Mekah ya wes. Yang kita takuti itu mestinya bukan kematiannya, tetapi setelah kematian itu nasib awake dhewe piye. Neng kono itu Masya Allah. Ya Mas, maju Mas. Ya. Kemudian Allah akan memperlihatkan semuanya. Allah akan membeberkan semuanya perbuatan-perbuatan kula panjenengan selama di dunia ini. Ingat, di dunia tidak lama, semuanya dibatasi dengan waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan aksiru min dzikri hadzimil ladzati, agar kita senantiasa mengingat dengan sesuatu yang bisa memisahkan atau memutuskan kelezatan dunia atau yang dikatakan kematian itu. Artinya kita lolak tenan to angel to liwat kandhani kok jan. Iki piye to? Itu namanya penghambat lek arep ngomong itu. Ya. Gur ngelekke wong. Wis ben santai nanti mudeng ya. Itu agar kita senantiasa mengingat dengan adanya kematian. Sekali lagi wedi dikaya ngopo? Banyak sekali loh rekan-rekan kita yang takut dengan mayit itu, wedi banget ada. Bahkan melihat geledekannya itu, keretanya itu saja sudah takut itu ada. Iki piyayi ini ndak, kita wis pensiun itu. Waktu itu tak deleh, waktu kerohanian di sebelah itu di antara Babu Salan dan Marwah itu, ya, itu kereta kan di situ. Ngenik kerohanian men cepet nek neng opo-opo. Itu ruang Marwah itu nesu-nesu kok. Semalam saya nggak bisa tidur gara-gara melihat kereta itu, Pak. Masya Allah. Karo keretane wedi. Lah siris Arturu arep nyambut gawe, aku nih ramuni ngono. Oke, lah kemudian setelah mati, setelah betul-betul meninggal, sebelum meninggal saya yakin perawat-perawat semuanya sudah mudeng ya, ketika ada pasien begini-begini sakaratul maut, kadang-kadang mentalkin saja, kadang undang kerohanian loh Tat. Pak yu lucu toh. Pernah suatu ketika itu waktu sholat, bar sholat itu ada telepon, dilalah Pak Dir di sebelah saya nombok teleponnya. Apa Mas? Ini sana butuh ditalkin dong. Masya Allah. Gurnalkin we dadak goleki kerohanian. Itu Pak Dir sendiri. Segi direkam toh nanti kalau melihat, oh iya pernah seperti itu. Nek ngantek sesuk itu bisa nun sewu sebelum saya lanjutkan bisa mentalkin, terutama perawat yang baru-baru, mohon maaf. Sing anyar-anyar ada. Biasanya sing putih-putih kelamin itu anyar itu. Ini anyar enggak ini? Ya sampean itu loh. Oh radiologi, oh bisa mentalkin? Tolong sini Mas, tolong sini sana. Tolong. Iki misalnya saya itu wis loro wis banget ya. Meh arep mati ya, meh. Itu monggo ditalkin Mas. Aku linggo apa turu? Manut. Ya, ngene wae. Monggo Mas ditalkin. Biar dengan ya. Iki totoke turu ditalkin Mas, talkin Mas. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Orang ngurus. La ilaha illallah. Maaf, ada pasien ditalkin itu jawabnya bahwa orang ngurus itu ada. Kalau
pasiennya yang mau meninggal tadi itu bilang orang ngurus, kita talqin lagi dengan la ilaha illallah. Lagi Mas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Stop Pak, enggak boleh. Orang ngurus ditalqin lagi. Ya. Pun matur nuwun. Ya. Artinya mohon maaf banyak sekali di antara sedherek kita di sekitar kita banyak sekali yang cara mentalkin itu bareng-bareng sak rombongan la ilaha illallah, la ilaha illallah bareng. Nah, itu sing calon jenazah bingung malah. Iki piye? Ya. Seperti tadi, terima kasih Mas. Mas apa namanya? Lah, Ustaz Panglura jenenge ngono kuwi Wardi wis ra. La ilaha illallah. Kita yakin ya ketika lafal yang terakhir itu kalimah la ilaha illallah dakhalal jannah. Semua medis saya kira bisa nggih, termasuk yang ICU itu sering itu ya. Kalau tidak mampu nanti keluarga dipanggil agar mentalkin. Tidak semuanya bagian kerohanian, mohon maaf. Nah, setelah meninggal, mohon maaf, biasanya jenazah itu ada yang melotot mulutnya terus. Saya ngambil yang ini ya. Terima kasih. Banyak di antara jenazah itu ketika meninggal itu roh itu mengikuti mata itu mengikuti keluarnya roh jari ini. Maka tidak sedikit jenazah itu yang melorok terus karo apa ya jenenge niki ya? Menganga, melongo. Lah tugas kita apa? Kita pejamkan ya. Bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam. Kita pejamkan. Kalau masih melolo lagi, kita ulang sekali lagi. Kalau masih melolo lagi, bisa dengan tangan dua, ya. Gini atau gini bisa. Ini nek wong dino bisa nek. Nek awake dhewe nggo praktek angel. Pakai gini, Pak. Ya, ini contohnya. Bismillah, ya. Nah. Tadi pertama gini, bismillah. Nah, biasanya langsung midep Pak, biasanya langsung kok marah ki nek mayitmu Mas. Mayit kok marah. Saya ya heran loh, wong jenazah itu tidak bisa apa-apa kok do takut itu loh. Ini termasuk ini bos kita itu Mas Wasis itu, roh petine Pak almarhum Anas isih wedi kok ndang lunga ya Pak ya. Insyaallah sebentar lagi Pak. Ya. Sekali lagi wedi dikaya akan datang Mas. Ya. Kalau ini mohon maaf mulut masih menganga atau melongoh tadi, kita biasanya di tali itu malah sulit. Sing penting digaduk iso gaduk. Nah, kalau ICU sudah pinter pakai plester. Tujuannya biar apa? Kerangket. Terus kita rapikan. Ya jenazah iki rasa ngrapike dhewe. Ya, kembali lagi ICU tali ini rasa akeh-akeh. Ya, katanya efisien, ya. Wis tak ulang, talinya itu jangan banyak-banyak. Kasanya yo beli itu. Ya. Ya kok rasa. Tapi alhamdulillah sekarang enggak banyak. Tujuannya apa? Efisien, cepet. Ya. Yang penting kalau tangan sudah rapi, ini lurus, jempolan loro tok cukup lah di tali. Dulu waktu awal-awalnya dulu, itu kalau nali itu banyak sekali. Kene. Jadi kalau memandikan itu kalau nguculi aja wis kentekan waktu. Di samping tidak efisien. Ping piro? Padahal sehari itu kadang-kadang berapa jenazah Bu ICU itu. Selasa diceritake akeh ngono ya. Ning paling banyak saya semalam itu ada 8, Pak. Mati kabeh itu. Lah nek sewengi
8 ki terus piye? Lah masalahe saiki wong pinter-pinter ya toh. Modele ning BPJS iki biasane nek gak ono BPJS ning omah wis ditunggu wae. Gandeng nek BPJS ketoke kok seneng lho nek mati ning rumah sakit. Ketoke lho. Wis tuwik-tuwik ya toh wis. Nah, seperti itu. Mohon maaf ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Lah setelah itu ini proses mau memandikan ya. Iki jenazah seneng ICU apa ning peruangan mana? Wis intinya wis ning kamar jenazah gitu aja ya intinya. Wis rasa melu gledek-gledek barang. Kita siapkan dulu sebelum ini kita mandikan, kita siapkan dulu ini kafannya ini. Nah, ini gur sakmene iki lho jodoh gleleng-gleleng kowe iki. Sakmene. Alah masyaallah iki engko turah jian, ora kabeh iki, Pak. Kita potong dulu ya. Cara motongnya sudah ada yang bisa? Mohon maaf sebelum pelatihan ini mungkin ada di antara kita ada yang sudah pernah memandikan jenazah. Pak dokter pernah? Bu. Salat didusi lho, Dok. Wong ngenteni. Oh, salat. Ya. Alah si aku. Ya. Oke. Loh, mohon maaf, mati kan tidak harus tua dulu toh, Dok. Umpama sing enom sik ora patut. Padahal mohon maaf, yang paling berhak memandikan jenazah ini yang paling dekat dengan kita, keluarga kita. Bojone ya terutama, tetapi sing wis ahli wis matune mudeng memandikan jenazah. Nek rong iso ya maka diadakan pelatihan. Aslinya mohon maaf gak ada yang sulit, wong adus kok angel. Adus kok angel lho. Sing penting anggere awake teles kabeh lah ya wis cukup to ya. Cukup dereng. Oh. Ah, sapa iki? Kowe yo pinter no, Dok. Wis nyambi-nyambi wis jenenge. Ya. Kita potong, kita ukur nanti apa namanya tinggi jenazah kita tambah 4 atau 3 jengkal. Tujuannya apa? Inti untuk tali untuk apa? Kuncungnya itu loh, nggih. Nggih. Cara memotongnya sekali lagi kita ukur jenazahnya. Mungkin ada relawan Pak Selamat atau siapa yang kesini? Yang duduk di situ aja. Sini, sip, enggak jadi. Sing duduk di sini, sing paling ngarep dhewe. Ayo sini, Mas. Loh, nah ini kan nyambut gawe toh. Yang lainnya mengikuti berdiri terus ke sini. Tapi wis anu. Sinten Mas asmane Mas? Adit. Adit ya. Perawat mana Mas? Gigi. Mangane roh gigi nguncit wae sampean. Kewanen neh karo dokter anu. Jangan dong. Ya, misalkan jenazahnya misalkan ya Mas ya. Ini sampean tidur berani Mas? Bang tidur Mas, Mas Adit. Nah, tidur. Tidur ya. Kita ukur tinggi jenazah. Aduh. Tinggi jenazah kita tambah 3 atau 4. Ini ya. Tujuannya ke sana 2 sini. Insya Allah nanti ya, ini cukup untuk ujungnya sana juga. Oh nggih, masalahnya nggak masuk ya. Terima kasih. Yeah. Rasa wedi loh masuk deg-degan itu. Latihan masuk ya. Di tengah-tengah sini Pak, biar kelihatan Oke, yang putri. di tengah-tengah. Biar kelihatan yang putri. Iki copot Mas. Copot. Kalau tengah bisa. Tengah bisa. Mungkin sing nyuting wirawiri apa Mas? Ya.
Ini kita anggap karena ini besok akan digunakan tenan, bukan untuk ini. Ini saya gunakan untuk pasien-pasien umum ya. Tadi contohnya mudeng nggih, seperti itu cara motongnya ya. Intinya kalau laki-laki cukup 3 lapis, kalau perempuan ada yang 3 lapis, ada yang 5 lapis, tapi monggo. Kalau perempuan kan nanti ada tambah kerudung dan sebagainya, ada sarung. Kalau laki ndak usah. Laki-laki itu cukup 3 lembar dan di dalamnya itu nggak ada apa-apanya kecuali yang diperlukan. Contohnya apa? Pampers. Nah, itu perlu toh. Oh, kadang-kadang jenazah itu sudah dimandikan, wis resik, ya wis dipelurut-pelurut, ya wis metu akeh. Diangkat iki metu maneh kok, Pak. Itu pernah itu saya takono sing wis tau takjak. Nek sing urung ya gur aduh tok masyaallah. Ya. Ini terima kasih Mas, boleh duduk kembali. Engko nek perlu saya duduknya sini ya, jangan sana. Engko burine genti. Kayak wis siap-siap toto-totor. Lho kok di situ? Sini Mas. Ini saya potong karena besok mau dipakai, tapi bukan kita. Saya potong sesuai ukuran yang di sana. Biar tidak mubazir. Motongnya nggak harus gini-gini Mbak, lama ya. Jenengan nek mirsani pas saya di kamar jenazah, vrek itu jangan dikira marah lo ya, jangan ya. Itu lagi nyowai kain ya. Loh, kan kita nesu ya. Oh. Mohon maaf walaupun dengan santai, sing penting mudeng. Sesuk nek anak jenazah ora sah nunggu sing kulino. Nah, model iki kan ada jenazah nunggu sing kulino kok, Pak. Padahal sing kulino lagi neng Jakarta. Nah, jenazah selak urip meneh. Piye? Iya diketok lagi. Ya ora apa-apa nggo snack dhewe Mas. Nah ini sudah 3 lembar untuk jenazah laki-laki. Kalau perempuan tinggal nambah apa, kerudung sama jari atau sarung lah itu. Karena perempuan itu waktu hidup saja kan kainnya lebih banyak atau daripada laki-laki. Wakeh banget tuh, butuhnya ya akeh kuwi. Agak arlungan barangnya butuhe. Terus talinya harus berapa? Apa harus 7 Pak? Tidak. Ora kudu 7 Mas. Seandainya 3 tok wis cukup, ya wis 3 wae. Ning kita ora cukup, Pak. Kita ukur idealnya itu jane 7 sampai 10 cm. Ya, 7 sampai 10 cm itu sudah kuat. Tapi kalau 5 seperti ini itu 5 itu. Ini kekecilan itu. Tapi ya enggak apa-apa. Ini 5 cm paling ini. Ya, 7 sampai 10 cm itu kuat itu nanti. Ya, kita kira-kira udah. Yang penting intinya tahu ya. Nanti cara buntelnya, cara bungkusnya juga tahu nggih. Ini waktu ini sih memandikan belum, ini baru mempersiapkan kafan, terus nanti mensolati, mengubur. Liliane enggak juglangan sih Mas. Lah, jame sapa?
Saya kalau sungguhan memandikan jenazah maksimal setengah sampai 45 menit selesai. Itu tenanan. Iki ora tenanan ku rampung-rampung. Sing penting jenengan mudeng, ya. Nah ya, ini talinya 7. Yo, ada relawan lagi sini. Sini Mas, yang itu Mas, duduk sini Mas. Mas, Mas Ali, sini. Wis pantes. Bantu aku. Wis tau ngurusi jenazahe. Lali Pak De. Lali. Yo. Ini tidak harus 7 atau Pak Selamat aja. Terima kasih. Nah, ini pakarnya. Pakarnya. Jenenge kerjasama. Ya. Cara meletakkan jenazah macam-macam loh ya. Ada yang gede, ada yang kecil. Paling enak itu cilik-cilik. Itu gede-gede ki jane ya wah masya Allah. Ya, ini cara sebetulnya semuanya nggak ada yang sulit. Tinggal awake dhewe gelem apa gelem. Tapi mohon maaf ngene iki men sekolah tekan Semarang loh latihan ngene iki. Ada meja. Posisinya ini yang pertama ya, kita ini seandainya meja ya, ini berada di tengah-tengah. Jadi iki nglembreh iki sebenarnya nglembreh. Nah, ini nglembreh sana. Enggak usah ya. Kan posisi meja Anda tuh Pak. Meja kayak gini. Saya iki diperkecil ya. Iki seandainya meja, kainnya itu nanti segini. Ya. Ini untuk apa? Untuk awak kita itu loh. Sing anu pertama, apa jenenge? Lapisan pertama sini. Nah. Iki pomo teman-teman anu paten. Tidak ya. Tidak ya. Wah. Itali ini biar di situ aja. Nah, ini contohnya ini. Nah, segini satunya. Ini kan saawa itu Pak. Lapisan pertama, kedua, ini juga. Nah, awak satu, awak apa? Lapisan 1, 2, terus 3. Nah, 3 ini nanti kalau yang ini digadokkan, yang luar-luar ini sudah nutup. Tetapi yang satu, yang terakhir ini belum menutup badan, masih pasti ada yang ketok. Nah, nanti di atas jenazah itu ditambahi satu lembar kecil aja. Tujuannya apa? Untuk nyambung. Biar ada tiga lapis. Apalagi ya, kok ya menggah-menggah ya. Nah, ini sekarang proses memandikan. Ini notone wis saya kira nanti bisa tanya nanti. Nanti bisa bertanya. Ora kudu saiki, sesuk pas ono tanya situ boleh. Nah, sekarang memandikan. Ya. Cara meletakkan tali ora ana aturan, Mbak. Sing penting nggih
kono tekan iki ada 7. 1, 2 nggon pas leher kene, yang ketiga di bawah. Apa iki? Nah, mau meleset-meleset sisi tidak masalah. Mayite ya ora bakal protes. Ya. Nah, tadi ketika mau memandikan, ini sudah di atas apa ya, tempat memandikan jenazah. Nah, kita lepas semua dulu dan diupayakan jenazah itu auratnya tetap tertutup. Baju dilepas. Iki diharap wis dilepas nih tak. Dianggap sudah dilepas ya. Oke. Wis dilepas ya Dok ya. Lho nek nglepasi apa ngene iki? Nek lerekan yo ngene nek anu digunting. Seandainya bisa dilepas apa ndak pakai gunting ya boleh-boleh saja. Yang penting dilepasin. Nah, ini tetap keadaan tertutup. Nah, kita bersihkan dulu, Pak. Diresiki isik. Soalnya wah jenazah yo kadang-kadang nek sing wis ana sing perute anu wah macam-macam lah. Wah nek sing aku ora ngarani siji-siji lho, ada yang seperti itu. Ngono sing ngene iki sampean terus radoan madang mesti engko. Nek sing perawat biasa ngurusi. Ngono sampai ya Allah, kok ngene sedike urip ya Allah. Lho nek ngene iki kan marekke awake dhewe iki mengingat dawuh Kanjeng Nabi aksiru min dzikri hadimil ladzati tadi, agar selalu mengingat dengan apa-apa yang bisa memutuskan kelezatan atau kenikmatan dunia, yakni kematian. Wong kene akeh elinge mati insyaallah arep mokal-mokal ra sida, Pak. Ora sida, Pak. Iku betul ora percaya mang coba. Ya. Kita bersihkan dulu. Kalau misalkan hidungnya itu ada kotoran, kita bersihkan bisa dengan kain, ya, bisa dengan kain, ya. Kalau mulut itu juga bisa dengan kain. Kalau dengan apa? Sikat gigi malah tidak bisa bersih, Pak. Akhirnya kotorannya malah mlebu kok, Pak. Iya, mlebu malah. Lah kalau jenazahnya iso, itu bisa bersih, tidak bisa. Tapi begini kan malah masuk, Maka cukup dengan kain saja dipersiapkan. Kalau kelihatan kotor loh ya, lah diupayakan nanti kalau memandikan air juga jangan sampai masuk nak mulut. Tetapi kalau terlanjur masuk, jiku piye? Apa dadak golek saksen neng ICU? Ndak tahu. Kita cukup dengan waslap saja, dimasukkan, wis terserap, ambil. Itu seandainya apa? Kemasukan air. Kita bersihkan, terus ini kita dudukkan, ya hampir mendekati duduk lah. Oh ya. Kita dudukkan atau mendekati duduk, ya. Kita pelurut perutnya, ya. Sembari ini yang satunya mengocor itu dari selang itu, begini Om. Membersihkan. Dan tadi sebelum ini saya lupa, tetap handscoon ya. Orang lali ya, itu otomatis nanti handscoon, ya, di pelurut sampai syukur bisa keluar. Seandainya tidak bisa keluar, ya wes Mas, dipaksa orang metu-metu Pak. Kok ditunggu jelok Mas kan metuna. Orang metu-metu ya sudah, ya kita bersihkan, ya. Tapi ini dalam keadaan tetap tertutup. Pakai tangan kiri ya kalau bersihkan, ya. Terus itu ada yang satunya ngocor itu. Ini ibaratnya sudah ada yang ngocor itu, ya. Atas dulu, surah sambayang neko-neko. Lila perempuan kadang-kadang bayangnya kok Pak. Ya Allah, manusia sak jagat kok mung koyo ngene. Loh. Masya Allah.
Iki mergine piantun kata, ora usah ngono ya. Wong ada kok sekarang tidak lewat itu, lewat jendela. Nah, ya bismillah. Dan ketika kita memandikan jangan sampai kita ngomong-ngomong sing elek-elek. Ya. Ya, kita berprasangka pada jenazah ini dengan kata-kata yang bagus, mendoakan dan sebagainya ya. Ini sampai sini sudah bersih gitu ya. Bersih, sudah bersih, dianggap bersih ya. Nah, setelah ini bersih, kita mandikan, kita mulai dari anggota wudhu. Ada yang mengatakan harus diwudukan. Ning pelajaran sing nate kula tampi nalika kula ikut pelatihan ten Semarang, rumah sakit apa jenenge? Bukan. Romani. Nah, Romani lah itu tidak diwudukan tetapi dimulai dari anggota wudhu. Nggih. Anggota wudhu pirsa semua? Sudah tahu? Yang tidak tahu ngacung ke sini. Oh, berarti tahu semua. Kita mulai dari anggota wudhu dulu. Ya, pakai selang boleh. Ada yang bertanya, kalau mandikan jenazah itu pakai selang boleh enggak? Boleh. Wong awake dhewe nek atus nganggo selang ya enggak apa-apa ya. Maksudku ya alat iki lho Mas, banyu kuwi gendah. Aja marake muring lho. Aja marake nesu lho sampean. Wong nesu iki iso ngilangke akal sehat tak andani. Al-ghadzabu yuzilul aql. Kita mandikan ya, kita mulai dari anggota wudhu bersih ya, dengan bilangan ganjil, boleh 3, 5 dan seterusnya. Kita sampo ya. Ya, kita sampo. Sampo ini pokoknya sampo no ya. Ya sabun ya ora apa-apa Mas. Yang penting intinya jenazah itu kita buat sewangi mungkin. Yo diwangi-wangi kene cara Kanjeng Nabi itu pakai daun bidara. Nggih. Ana apa? Ana nek gelem usahake. Tapi kan kita ora kudu angel, sing gampang pun boleh. Sabun yo akeh ta ya. Alah aja. Nah, ini setelah selesai, waktu misal habis ya. Guys. Ya. Kita mandikan ya, set. Miringnya sekali saja. Nek miring 2 kali harap miringnya apa? Miring sekali itu sudah ketut semua nanti. Nah, ini sana sudah. Dulu memang kalau mandikan miringnya 2 kali kan. Kalau ini sudah bersih, mohon maaf, sudah bersih ya. Mestinya bawah itu kan ya sudah keketut toh, Pak. Oh ya wes. Saya biasanya kalau memandikan itu saya di sana, jadi miringnya ke sana. Seandainya miringnya ke sini enggak apa-apa. Besok kepalanya di sana Pak. Besok kapan? Nah, kita bersihkan, tapi ingat aurat tetap tertutup nggih. Jangan dibuka walaupun sudah meninggal itu yo malu ya. Ya, tadi siapa yang paling berhak memandikan? Adalah orang yang terdekat. Intinya setiap muslim harus berani ya memandikan jenazah keluarganya sendiri. Orang nunggu sopo-sopo. Suaminya meninggal, istrinya yang mandikan. Berani besok? Oh, kok malah mendeleng meneh. Berani? Sing kakung, sing putri meninggal berani mandikan istrinya? Ya, ojo muni kapan lo ya. Ya kadang-kadang saya itu ono perempuan ditinggal sedo kakunge sing nangis ngantek wah berjam-jam, jenazah dikubur sing menangis itu aturane sapa? Islam ora ngono kuwi, boleh sedih tapi jangan berlebihan. Tur yo nangisi wong kepaten pun nangis tenan, ora etok-etokan asline. Yo, iso dibuktekke, Mas. Iya, saiki meninggal, ya. Nganti bengi jam 12 sik nangis. Gusti Allah judeg to ya. Wanyel umpama to jenazah kuwi ditangekke karo Gusti Allah malam itu juga jam 12.
terus tangi, mulai, nguli sing nangis ki mau, dodok-dodok pintu, assalamualaikum, ndang dibuka ke ora, ayo sing nangis mau, makanya nangisnya orang nangis tenanan, nangis etok, masuk. Terus cara mengafani seperti tadi, tinggal tadi sudah ditoto toh, ini tinggal dihandui bersih, terus kita kasih. Sampai sini ada pertanyaan? Ya silakan. Rambut perempuan, terima kasih. Rambut perempuan itu ada yang koyok cah lanang, ada yang panjang. Kalau panjang nanti setelah kita handuk itu kita kepang 3, ya. Di apa nggon ubun-ubun, terus sampingnya sini 2. Setelah dikepang nanti di ojo koyo ngarep, Mbak, belakang. Ya. Taruh belakang. Ya. Ada lagi? Biasanya perempuan yang tanya itu. Laki-laki jarang itu. Ya. Setelah itu kain kafannya seperti tadi atau seperti tadi, terus kita lipat mulai dari sebelah sini dulu, kanannya jenazah atau sebelah baratnya, ya, ini terus ini, gini lagi, terus gini sampai selesai. Terus kita talinya itu nanti tali tali wangsul itu lah mudeng no ya. Tujuan apa? Nek dilepas nanti kalau kita hadapkan ke kiblat itu langsung nanti talinya bisa dilepas. Seandainya mohon maaf ndak usah dilepas ya ndak apa-apa. Kalau Jawa aku nek dadi cong culi ora eneng. Cong culi piye? Gak ada. Itu. Gelem mocong ora gelem nguculi ora eneng model kok ngono kuwi. Ya. Ya, semoga kita nanti kapan-kapan begini ya, semuanya ya dijamin Allah husnul khotimah. Ya. Nah, setelah ini, setelah selesai ada pertanyaan iki sing buntel wis rampung. Ada pertanyaan? Monggo Mas Agus. Nah, saya berulang kali itu ada merangguli seperti itu. Sebetulnya mohon maaf, kalau bisa memang kita luruskan, tetapi kalau tidak bisa yos opo enake ngono Mas, jangan dipaksa. Termasuk ketika jenazah itu nanti memakai gigi palsu, emas sisan, ya. Kalau bisa diambil dan tidak menyakiti atau merobek ini boleh diambil. Tapi nek kira-kira menyakiti nggak usah diambil, ya. Ngoten. Ya termasuk itu gigile oke toh karena sakit lama. Memang nek kudune sakit lama itu waktu masih sehatnya, waktu belum meninggal itu keluarga sing aktif. Aktif apa ngeluruske. Tapi nek wis meninggal diluruske, wah sakit banget Pak itu. Walaupun aku urung tang rasake wong mati, tapi kita ayo nek dilurusi lara tenan Pak. Maka ya saantene mawon cukup ngono wae ya Mas ya. Nggih. Memang ya kita upayakan, kadang kasih cuka. Wis kok ya menteleng wae enggak ya wis. Apa arep dipaksa ya, ndak boleh dipaksa nggih. Saentene ngoten mawon ya. Sampai memandikan sudah. Dari mandikan sampai afani ada yang bertanya? Heeh. Piye? Terus bunyi dong. Cek tolong pakai anu Mbak. Nambahi kerudung. Saya biar jelas. Tidak. Engkau manusia sidik ya apa-apa ya Mas ya. Ya sesekali lah ya.
Nggih, Pak Wardi. Nggih. Nah, kalau jenazahnya perempuan itu kan tadi harus ada kerudungnya ya, yang ininya apa jilbab. Nah, padahal kalau dipocong itu kan sudah ketutup, apakah masih perlu jilbab itu tadi? Ngoten, Pak. Oh, Itu hadis ada, Pak. mohon maaf ini ada beberapa pendapat ya. Sing penting Bu ya, sing penting itu tertutup, tidak harus pakai ini. Tapi ada yang kekeh seperti tadi, yo tetep dinggokke. Wong kuwi rangkaiane ya. Nah, kita mengambil yang mana? Dipersilahkan, nggih. Nek apa namanya yang saya tahu sing penting itu kalau perempuan itu tertutup lapis itu tadi minimal juga tiga, kalau 5 juga dibolehkan. Intinya itu Bu. Tapi dikerudungi nggih. Sae, kalau tidak nggih monggo jenengan mantep sing pundi. Nggih. Insya Allah itu nanti semua akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada pertanyaan lagi. Saya kira ini nanti kita belajar lagi. Mungkin ada yang sini. Monggo Dok, makasih. Lantur. Iya, matur nuwun, makasih. Iya, Pak. Saya itu sering ditanya pasien, Pak, Iya, Pak Dok. Wardi. Cuman jawaban saya juga sama seperti Pak Wardi tadi. Ini juga kejadian dulu waktu ayah saya meninggal itu, saya juga lupa ngambil gigi tiruannya. Saya juga lupa karena sudah saya dari Jogja ke Solo kan lama, lupa dimandikan terus masih di situ. Cuma pasien itu sering nanya, nek misalnya ketinggalan gimana gitu kan, jawaban saya enggak apa-apa selama itu bukan aksesoris gitu ya. Nah, cuma kira-kira dalilnya ada enggak, karena saya sering ditanyain kira-kira dalilnya pakai apa gitu supaya mereka itu juga mantep gitu loh. Kalau boleh tahu. Oke, terima kasih. Ini tanya dalilnya tentang gigi dipasangi emas ya. Kalau emas enggak boleh memang. Kalau emas enggak boleh. Cuma kan sudah terpasang di situ lupa dilepas gitu aja. Kalau emas memang enggak boleh. Oh, enggak boleh. Ya. Lanjut. Terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa. Ini menjadi PR saya bagian kerohanian termasuk Ustadz ini ya. Nanti jawabannya nanti lewat ya. Ya ngono timbang kleru, Dok. Dalilnya sing pas-pas kan itu golek ya tadi ya. Tapi setahu saya itu sing penting jenazah jangan sampai dibuat sakit. Ya, gigi palsu pun itu kalau diambil marakir dadak ngongkel-ngongkel enggak usah, biar gitu aja. Ya. Oke, sampai sini ya. Nah, sekarang sebentar, saya nambahkan dulu. Ya. Ini pernah menjadi pertanyaan ya, waktu ada kasus pasien COVID itu ya, pasien COVID, ada jenazah yang sudah meninggal, itu perhiasannya itu lupa nggak diambil, gitu ya, lupa nggak diambil, jadi ikut dikubur, gitu ya. Ya, ada komplain dari pasien. Nah, itu gimana statusnya itu? Nah, kemudian memang sempat kita kaji, yang intinya kalau benda-benda di luar tubuh itu kalau memungkinkan sebelum dikubur, memungkinkan untuk dicopot, diambil, itu diambil. Tapi kalau sudah terlanjur dikubur, ya sudah. Karena kalau itu diambil ketika dia sudah dikubur, itu menyakiti mayit. Nah, seperti yang disampaikan Pak Wardi tadi. Jadi kalau sudah dikubur ya sudah. Karena kalau kita paksakan untuk mengambil apa yang sudah terlanjur dikubur tadi, itu masuk kategori menyakiti mayit, gitu ya. Apapun itu, termasuk yang ditanyakan oleh Dr. Owin tadi, termasuk gigi tadi, kalau ya sudah, kalau terlanjur dikubur ya sudah.
Nah kalau dipaksakan harus diambil nanti dia termasuk menyakiti mayit. Tapi kalau misalkan sebelum dikubur masih memungkinkan untuk diambil, ya lebih baik diambil. Ya, walaupun sebenarnya itu tidak masuk ke, artinya tidak pengaruh apa-apa gitu ya. Tidak pengaruh apa-apa itu kan dia bukan barang najis sehingga harus diambil misalnya seperti itu. Tapi karena dia termasuk barang di luar tubuh, kalau memungkinkan diambil. Tapi kalau sudah terlanjur dikubur, ya sudah, jangan kemudian terus kuburannya dibongkar, kemudian diambil, karena itu nanti akan menyakiti mayit. Ya, ini pernah kita bahas waktu ada komplain pasien karena itu terlanjur barangnya itu atau lupa saya barangnya itu terlanjur dikubur gitu ya. Ini tambahan dari kami untuk beberapa pertanyaan tadi. Oke, makasih Pak Wati. Makasih bantuannya sudah terjawab ya. Yang intinya jenazah jangan sampai disakiti. Maka dari itu untuk ibu-ibu ya, kalau sakit jangan pakai perhiasan ya. Titip nonang aku wae. Maaf kalau pas sakit loh ya. Nah sekarang kita waktunya tinggal beberapa menit. Setelah kita mandikan, kita kafani ya, walaupun nanti masih ada kekurangan, nanti bisa ditanyakan setelah pertemuan ini ya. Insya Allah bisa nanti bertanya dengan saya atau yang lainnya bisa. Kemudian cara mensolati jenazah ya. Ini seandainya ini jenazah ini laki-laki ya, ini dianggap sudah sudah dikafani ya. Kita sebagai imamnya itu berdirinya di samping kepala lah ya, pas kepala. Kalau perempuan ya pas ini ya, pusar ya, pusar. Lah kalau jenazahnya banyak, piye Pak? Jenazah itu ono 7 ya, laki-laki, perempuannya 2, anak-anaknya 3. Piye Pak? Misalkan ya, laki-lakinya 1, anaknya 2, laki-laki semua. Terus perempuannya 2, istrinya sama mbahnya. Itu gimana sholatnya? Harap piye coba? Kok malah mendelengi aku? Pernah menjalan iki seandainya ya. Kalau laki-laki perempuan sudah tahu ya. Oh gini, nek jenazah akeh. Nah, ini kalau si anak-anak ini laki-lakinya tetap di sini, anak-anaknya di sampingnya sini. Ini anak, terus perempuannya sana agak digeser ke sini sedikit, biar nanti pas pusarnya si jenazah perempuan itu pas imamnya tadi. Ya, ini seandainya bisa atau satu keluarga meninggal semua, bisa. Nah, ini seandainya ya muga-muga orang lah sitok-sitok ae lah ya, sitok-sitok ae ngurus. Ini seandainya jenazahnya lebih dari satu, caranya seperti itu ya. Kemudian mau praktek sholat jenazah ada apa ya, cukup aku meneh ya. Pertama, ada berapa rakaat Mas sholat jenazah? Ada berapa takbir? Pak Sus ada berapa rakaat Pak Sus? Dicai mau? Oh ya wes. Ada 4 takbir ya. Takbir pertama membaca takbir kedua sholawat, takbir keempat ini ketiga, takbir ketiga doa, takbir keempat boleh tak doa, boleh langsung salam. Ono lho sing enek sing takbir 6 kali. Aku ya urung ngerti dale iki jaman. Ana sing pengen 6 barang, wah nek kuwi ya mbuh aku urung tahu. Yang kita tahu 4 takbir ya. Allahu Akbar, membaca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad dan seterusnya. Ini berarti jenengan ngrungokke tenan. Ya toh, nek ra ngrungokke mesti meneng ae.
Mosok takbir pertama kok sholawat menengahe. Dikira lali pancen iso. Oke, takbir pertama membaca Allahu Akbar. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Oke. Tentang sholat jenazah ada pertanyaan? Kalau tidak, sini. Maksudnya 2 kali piye? Salamnya itu boleh 2, boleh 1. Untuk kabeh itu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi kanan tok juga boleh. Yang saya tahu itu, Pak. Monggo nganggo sing endi? Sip, Mas. Ya nganggo lali kok ya. Nah, sekarang sampai mengubur jenazah. Pernah membuat liang lahat? Pernah. Piye caranya coba? Ayo kita duduk. Ya, ketika digawe jero banget apa sedengan apa? Ya. Itu apa jenenge apa, Mas? Dikaras, lahat namanya ya. Itu seandainya tanahnya itu memungkinkan. Tapi nek tanahnya longsor terus piye? Oh, enggak bisa. Sip. Ngono kuwi. Ya, kita bikin di tengahnya itu juga boleh. Tengah, ya. Setelah mohon maaf, setelah kita keduk, ya. Kira-kira ya berapa ya? Ya sampai 1,5 meter lah. Kalau sini mungkin lebih ya. Mungkin sampai 2 meteran mungkin. Soalnya rodok gampang. Ini tanahnya atas banget ya ora kudu 1,5. Menyesuaikan tempatnya saja. Ya, nanti setelah itu, setelah dalam, terus kita buat lahat. Yang paling bagus itu di sampingnya ini dinding, ya. Ini yang paling bagus itu di kerong ini, ya. Tetapi sekali lagi kalau ini tidak mungkin kan jerlongsor wae, gaya yang tengah. Kalau memang tidak bisa, ya wes digawe dilebokke sak petine. Lah ndak memungkinkan ya jerjugruk wae. Ya, maka dibikin yang gampang. Sekarang cara memasukkan jenazah, opone sik? Apa sikile sik? Apa sirahe sik? Apa piye? Ini contohnya jenazah. Ngisor ono sing nampani mesine, Mas. Buatlah toh. Di bawah ada yang nampani mesine, mosok jenazah diotong-otong terus ngene. Wah yo elik toh, Mas. Wijan wis. Ning yo bagus, jane jenengane pirsa jane, mung arep madake, ya ta? Akan madake jane. Ya. Ya, itu kita masukkan kalau memungkinkan itu kepala ke sana. Ya, terus gini. Ini lihat, ini. Itu ada yang nampani. Ini, terus gini. Ya. Boleh bareng dari sini, bareng ini juga boleh. Nah, sepenting ojo di ngono ya. Tapi kalau di daerah sini itu memang sulit tuh arep mlebokke jenazah yo. Wah isine ku gijing-gijing kaya ngono. Lah nggih, maka wah jane sing marake ngerkasake awake dhewe kok. Wong jenenge wis waktu sehate wae ya muslim taat neng masjid bareng sedo malah digawe candi iki ndek sapa coba? Arep ngopo arep nyandi, mlo isine kubur kebak candi. Wah ya. Itu mohon maaf itu jenenge ya menyulitkan kita, menjadi sakit arep mlaku wis rekoso. Saya kira ini dari awal sampai akhir mesti timbul pertanyaan nih gane wektune wis entek mesti rasida. Ngoten ya. Termasuk ini. Piye Mas? Piye?
Mosok sing nangis ki ning ngendi, mosok air mata sampai nemplek ning nggon ngono ki sing nangis ning ngendi? Saya tadi matur, boleh menangis tetapi jangan berlebihan. Jangan sampai meratapi si mayit, itu dikatakan meratapi loh nanti. Jangan sampai si mayit nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketika meninggal keluarganya tidak ridho, ya, terus mau nangis terus-terusan mendadak jenazah ini disiksa Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Mila saiki mulai latihan nangis ya. Mbok menawa sak wanci-wanci garwa jenengan disiki. Ya, termasuk ini jenengan yo disiki. Kini siap-siap ya, sampean siap-siap, sedih boleh tapi jangan berlebihan. Toh rawurungo kita pun akan kembali ya, seperti ayat yang saya sampaikan tadi ya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah waktunya tiba ajalnya, kita tidak mungkin bisa mengajukan atau mundurkan walaupun hanya sesaat waktunya. Saya kira ini kurang lebihnya, mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.